Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 10 akan memaparkan sebuah video terkait progres mata kuliah teknik green building, yaitu perencanaan rumah dengan menerapkan green homes. Adapun tema yang kelompok kami usung ialah melangkah ke masa depan dengan eco haven, mewujudkan green building di setiap desain. Sebelumnya, perkenalkan kembali anggota kelompok kami yang terdiri dari 3 orang, adalah Dinda dengan NIM 024, saya sendiri Alda Hesti dengan NIM 036, dan terakhir ada Bima Sukma dengan NIM 070. Kita ulas kembali ya mengenai eco haven itu sendiri. Eco haven ini merupakan manifestasi keindahan yang berasal dari keselarasan antara manusia dan alam, yang mana itu semua terwujud dalam rumah ini. Mengusung konsep green building, tempat tinggal kami menjadi sebuah tempat yang memeluk gagasan keberlanjutan dan estetika. Setiap unsur desainnya dipilih dengan teliti, yang bertujuan untuk menciptakan dampak lingkungan yang minim, tetapi tetap memberikan kenyamanan modern bagi penghuninya. Kelompok kami juga menerapkan tipe rumah modern. Karakteristik utama dari rumah bergaya modern ini melibatkan desain yang sederhana, pencahayaan alami yang diperoleh dari jendela besar, tata letak terbuka yang minim dinding pembatas, dan mencerminkan estetika arsitektur yang progresif. Konsep lain yang kami terapkan pada rumah kami adalah open space. Rumah dengan konsep open space adalah suatu desain yang fokus pada penggabungan ruang-ruang utama tanpa adanya sekat dinding yang mencolok. Adapun keuntungan dari penerapan konsep open space ini yaitu menciptakan kesan ruangan yang lebih luas dan lapang, membantu menghemat energi karena cahaya lebih mudah masuk, menciptakan tampilan yang lebih modern dan minimalis, dan terakhir ada memiliki sirkulasi udara yang lebih baik. Adapun progres video kali ini yaitu mengenai prasyarat dalam beberapa kategori. Pertama ada Appropriate Site Development atau ASDP 1 mengenai kesesuaian lokasi. Tujuan utama ASDP 1 ini adalah menjaga fungsi lahan untuk mencapai keharmonisan antara lingkungan alam dan buatan serta mencegah dampak negatif akibat pemanfaatan lahan. Yang menjadi tolak ukur penting dalam ASDP 1 ini yaitu mendirikan rumah di atas lahan sesuai dengan peruntukan hunian yang ditetapkan dalam peraturan tata ruang daerah setempat. Kategori kedua ada ASDP 2 atau Basic Green Area. Area dasar hijau ini memiliki tujuan utama mempertahankan fungsi tanaman di lahan bangunan rumah untuk retensi tanah dan air, mengurangi polusi udara lingkungan buatan, dan mencegah dampak negatif akibat pemanfaatan lahan. Tolok ukur dari ASDP 2 ini memiliki koefisien dasar hijau atau KDH sesuai dengan ketentuan dalam peraturan tata ruang daerah setempat. Kategori prasyarat berikutnya ada Energy Efficiency and Conservation atau EECP 1 dan EECP 2. EECP 1 atau Electricity Metering ini memiliki tujuan utama mengetahui konsumsi energi listrik agar dapat melakukan pemantauan dan penghematan energi listrik. Tolok ukurnya adanya meteran listrik baik dari listrik jaringan dan listrik swadaya. Lalu yang kedua ada EECP 2. Memiliki tujuan utama meningkatkan pemahaman konsep desain pasif sebagai upaya untuk mengurangi konsumsi energi. Dan untuk tolok ukur EECP 2 yakni menunjukkan adanya analisa desain pasif. Berikutnya ada refrigerant fundamental atau fundamental refrigerant atau MRCP. MRCP ini memiliki tujuan utama menghindari penipisan lapisan ozon yang dapat menyebabkan pemanasan global. Tolok ukur MRCP sendiri yakni tidak menggunakan refrigerant chlorofluorokarbon atau CFC. Nah, kemudian ada prasyarat IHCP atau non-asbestos. Memiliki tujuan utama menghindari kontaminasi serbuk asbestos yang dapat mengganggu kesehatan. Dan tolak ukur utama IHCP ini ialah tidak menggunakan material asbestos pada seluruh bagian rumah. Lalu ada kategori BEMP atau Basic Waste Management. Memiliki tujuan mendorong gerakan pemilahan sampah secara sederhana yang mempermudah proses daur ulang. Tolok ukur adanya pemilahan dan pengumpulan sampah sejenis, sampah rumah tangga berdasarkan jenis organik dan anorganik. Berikutnya ada Appropriate Site Development atau ASD.
Nah, ASD ini terbagi menjadi 6. Yang pertama ada ASD 1. Ini mengenai area hijau atau green area, di mana vegetasi minimum yang digunakannya itu sebesar 30% dari luas tanah. Sementara itu, luas vegetasi perencanaan rumah kami sebesar 131,53 meter persegi. Lalu, penggunaan 100% tanaman yang berasal dari nursery lokal seperti tanaman monstera, lidah mertua, dan aglonema. Tak lupa penanaman pohon pelindung seperti pohon ketapang kencana dan sejenisnya. Kemudian ada kategori ASD 2 mengenai infrastruktur pendukung, yang mana harus dilengkapi minimal 8 dari prasarana dan utilitas. Beberapa contohnya adalah jaringan jalan, saluran drainase, serta jalur listrik, fiber optik, dan telepon. Kategori ASD 3 mengenai aksesibilitas komunitas. ASD 3 ini terdapat minimum 10 jenis fasilitas umum sejauh 1 km dari tapak. 10 jenis fasilitas itu ialah daycare Bogor, taman bermain sejauh 100 meter, Masjid At-Taufik 200 meter, SDN 2 Kedung Jaya 300 meter, Bank Mandiri 550 meter, Kantor Kelurahan Kedung Jaya 550 meter, UD Jaya Coffee House 550 meter, SPBU Pertamina 600 meter, Bengkel Kencana Jaya Las 450 meter, GOR BS 800 meter, dan GKBP Runggun Bogor 950 meter. Lalu ada ASD 4 mengenai pengendalian hama. Upaya desain rumah kami dilakukan untuk penanggulangan nyamuk dan tikus. Hal yang bisa dilakukan seperti pemasangan kawat kasa pada ventilasi udara, saluran pembuangan, dan lubang kecil lainnya agar nyamuk dan tikus tidak bisa masuk. Kategori ASD 5 mengenai transportasi umum. ASD 5 ini mengupayakan pengurangan emisi dari kendaraan pribadi. Tolok ukur yang digunakan ialah adanya akses menuju rute angkutan umum dalam jangkauan 500 meter. Terakhir, ada ASD 6 mengenai penanganan air limpasan hujan. ASD 6 bertujuan untuk mengurangi beban limpasan air hujan ke jaringan drainase kota yang berpotensi menyebabkan banjir. Tolok ukur ASD 6 ini ada dua, yaitu adanya penanganan limpasan air hujan untuk atap dan adanya penanganan limpasan air hujan untuk halaman. Sekian presentasi progres video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.